Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin. Amma ba'd. Pemirsa, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bertemu kembali dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Bersama saya Fadli Muhammad. Kali ini kita akan membahas tema yang sama pada kesempatan yang lalu, yaitu tazkiyatun nafs. Seorang narasumber yang akan membahas ini adalah Al-Ustadz Ahmad Salimindani, MA. Beliau adalah Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Khair insyaallah. Apa kabar? Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Puasa sudah di hari ke-8 mungkin ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan di fase tambah segar, yang pertama ini ya kita tambah segar semuanya. Ini berkaitan segar dengan tazkiyatun nafs ini dalam saat puasa sekarang ini sepertinya untuk menahan amarah. Ya. Ini cukup berat Ustaz. Gimana Ustaz? Silakan, Salah Ustaz. satu di antaranya puasa yang paling berat itu adalah mengendalikan amarah. Dan marah ini salah satu pintu masuk setan dalam bahasan tazkiyatun nafs. Ada 9 pintu masuk setan. Di antara 9 pintu masuk setan itu adalah kalau kita tidak tutup maka setan itu akan menguasai diri kita. Dari itu pemirsa Elcinta TV, maka salah satu ketika Rasulullah ditanya sallallahu alaihi wasallam mengenai tentang hakikat saum, maka Rasulullah itu yang paling ditekankan oleh Rasulullah oleh para sahabat ketika puasa itu adalah mengendalikan amarah. Sampai Nabi bilang, apabila kamu ditantang untuk marah dan kamu dalam keadaan sedang berpuasa, maka ucapkanlah inni shaimun, sesungguhnya aku sedang puasa. Sahabat bertanya kembali, ya Rasulullah, kalau orang itu masih tetap saja merangsang dan membuat saya untuk marah, maka Nabi pun mengatakan, la taghdab mararon, jangan marah, sampai 3 kali. Sampai ketiganya, kalau ia masih tetap membuat kamu jengkel dan marah, maka tinggalkanlah, fatakhallafu. Nah ini artinya, puasa yang paling penting, yang pertama untuk membersihkan jiwa kita, yaitu dari penyakit marah. Karena marah itu, pemirsa, sesungguhnya adalah merupakan faktor yang menyebabkan orang tidak bisa menggunakan akal sehatnya. Fa innal ghadaba yughayrul aql. Para ulama mengatakan, kalau orang itu marah, maka hilanglah akal sehatnya. Apalagi kita tahu, salah satu bentuk tanda-tanda orang yang bertakwa yang diharapkan oleh Allah dari puasa ini, la'allakum tattaqun, adalah kaziminal ghaiz, yaitu menahan amarah. Ya, memang sungguh sulit ini Ustaz, menahan amarah ini di saat puasa ini. Misalkan dalam keseharian kita di jalanan, ketika kita berbenturan dengan kondisi yang tidak nyaman, ini kita lepas kendali Ustaz. Sekiranya kita bisa mengimplementasikan ibadah saum ini, ibadah puasa kita ini, bahwa puasa itu adalah untuk menciptakan agar kondisi orang itu stabil, bisa mengendalikan amarahnya. Dan puasa itu yang kita dapati pada hakikatnya ada bagaimana Allah itu ingin menjadikan kita menjadi orang yang penyabar, sabar. Karena kalau kita bicara tentang sabar, kemarin kita sudah sampaikan, apa sih sabar itu? As-sabru tutawi'un nafsi alal ma'asi. Sabar itu mengendalikan diri kita, jangan sampai kita melakukan tindakan perbuatan maksiat. Nah, kita lihat, kalau orang itu marah, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Bagaimana dia bisa mengontrol dirinya? Karena orang yang marah itu biasa tidak bisa menggunakan akal sehatnya. Kalau orang sudah hidup, berucap, tanpa menggunakan akal sehatnya, maka tidak mustahil dia akan meninggalkan bekas penyesalan dalam hidupnya. Oke, Ustaz. Semakin menarik saja diskusi kita pada kesempatan sore hari ini, tapi tahan dulu Ustaz, kita jeda
komersial sebentar, Ustaz. Silakan. Pemirsa, nantikan kami sesaat lagi setelah jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di acara Ramadan Bersama Ustadz. Jika Anda ingin berinteraksi, hubungi segera nomor telepon 2520666. Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Ustadz, seringkali kita jumpai preman ini lebih banyak mengandalkan emosinya, Ustadz. Di dalam hadis Nabi, orang untuk menutupi kelemahannya itu dia dengan marah. Itu petanda orang yang kurang intelektualnya. Karena dalam hadis Nabi, laisa syadid bisyur'ah, innamas sadidul ladzi yamliku indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat, yang hebat, orang yang gampang marah. Orang yang hebat, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya sekalipun dia ditantang untuk marah. Maka dengan demikian, saum yang dijalankan di bulan suci Ramadan selama 1 bulan ini, latihan untuk menjadi orang kuat dengan tanda kutip, kalau kita itu bisa menjiwai bahwa puasa itu, saum itu adalah benar-benar latihan untuk kita bisa mengendalikan amarah kita. Tingkat amarah itu ada nggak, Ustaz? Marah itu, apakah itu marah secara dalam hati ya, ataupun nafsu johir, nggak boleh semuanya. Dan marah ini tadi saya katakan pintu masuk setan yang dapat membatalkan semua amal ibadah saum kita. Bahkan kalau kita lihat dengan marah ini, pada hakikatnya adalah orang tadi tidak bisa menggunakan akal sehatnya. Dan ketika orang itu marah, kalau dia dasarnya punya penyakit, katakan penyakit asma, pasti asmanya itu kumat. Ketika orang itu marah dan dia punya riwayat penyakit diabetes, pasti diabetesnya itu tinggi lagi. Begitu pula kalau dia menderita penyakit hipertensi, maka pasti darahnya itu lebih tinggi kembali. Nah, kalau kita tahu marah ini juga merupakan sumber dari segala penyakit, karena memang setan, inna syaitana adu mubin, setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Nah, kalau kita ikuti keinginan setan yang mengajarkan kita selalu marah, berarti kita pasrah, hidup kita ini dibiarkan, dijajah atau dikuasai oleh setan, dan setan itu akan menjadikan diri kita itu celaka atau diri kita itu akan menderita. Oleh karena itu Allah begitu sayang kepada kita dengan diberitahu bahwa setan itu selalu mengajarkan kita itu untuk saling bermusuhan di antara kita, terutama menjelang Pilpres seperti besok. Kita bersyukur kepada Allah, Pilpres ini insya Allah tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena negeri ini mayoritas umat Islam dan mereka semua berpuasa. Dan tujuan puasa itu adalah mengendalikan amarah. Kalaulah ada perbedaan-perbedaan kecil dalam Islam itu, tidak ada yang tidak bisa dipecahkan kalau kita tidak mengedepankan amarah. Karena kita lihat, segala sesuatu kita bisa komunikasikan. Di dalam Islam, فَإِذَا تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Apabila kamu berselisih dalam sesuatu hal, apakah itu yang sangat penting, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Ustaz, ditahan dulu, Ustaz. Ada penelpon rupanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Iya, Pak, ini dengan Bapak Kusmayadi di Bogor, Pak. Pak Kusmayadi di Bogor, silakan Pak, pertanyaannya Pak. Iya Pak, kami mau bertanya masalah di bulan suci Ramadan, Pak. Silakan Pak Kusmayadi. Silakan. Iya, kami kan kerja. Iya. Kami menghargai berbeda umat. Nah, maka kami itu Pak, kami bertanya gini Pak. Enggak sebaiknya lah kita emang berbeda umat. Betul. Ya, apa bolehnya lah kalian makan tuh nyumpet lah gimana gitu. Saya ngasih tahu ini apakah benar apakah enggaknya ya, saya takut salah. Apalagi saya berpuasa. Ya, saya minta pendapatnya Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Kusmayadi. Kita bisa mengerti. Iya, ini kemarin kita sudah sempat singgung nih masalah ini.
Ya, silakan. Di dalam kehidupan beragama dengan keragaman keyakinan di negeri kita ini, seharusnya kita itu Bhinneka Tunggal Ika kita jiwai untuk saling menghormati ya. Kalau umat Islam itu dituntut untuk menghormati, katakanlah seperti umat Islam di Bali ya, saya lihat. Maka begitu Hari Raya Nyepi, umat Islam itu sepakat, khutbah saja nggak menggunakan speaker. Saking toleransinya. Tapi kadang-kadang kita melihat orang-orang yang di luar Islam, gitu, katakanlah ya, maaf ya, tanda kutip ya, yang mereka itu tidak mengerti cara bagaimana bernegara, bagaimana cara membangun hubungan sama kita. Ini soal masalah kebodohan saja. Kalau orang itu intelektual tingginya, ya tingkat pendidikannya sudah tinggi, saya yakin untuk bisa saling menghormati. Oleh karena itu Pak Kusmayadi tidak salah kalau Bapak memberikan satu teguran ya, karena memang satu kewajiban ya. Karena di negeri kita nggak ada yang namanya itu polisi syariah ya. Kalau di Bali itu ada ya. Di sana itu calang namanya. Nah, di sini kita semua umat Islam itu berhak untuk memberikan teguran dengan syarat tentunya. Ketika kita menegur, ketika kita mengajak orang untuk berbuat baik, itu harus dengan 5 tingkatan. Pertama, Pak Kusmayadi ya, berikan Bapakku dua yang baik. Contoh yang baik ya. Yang kedua, bil adati. Coba kita biasakan diri kita itu untuk berbuat baik. Berbuat baik terus menerus. Nah, yang keempat baru bil mau'izah. Berikan nasihat. Dan ketika kita memberikan nasihat itu ya, maka jangan asal kita mengeluarkan kata. Maka pikirkanlah, satu ada yang namanya qaulan layyinah. Ucapkan dengan kata-kata yang lemah lembut. Itu kebagian dari akhlak dalam Islam. Dan kita diperintahkan sekali Rasulullah. Karena kalau kita membahas tentang ajaran Islam itu iman, Islam, ihsan. Dan ketiga ini tidak bisa terpisah ya. Orang akidahnya bagus, ibadahnya bagus, tapi akhlaknya jelek, jelek juga. Sebaliknya juga ya. Ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, tapi imannya tidak baik juga. Oleh karena itu kita lihat di sini, karena kita hidup itu di alam dunia dan kita harus bisa mengerti dan memahami semua apa yang ada di lingkungan kita ini. Semua orang punya keyakinan. Ketika kita ingin menyampaikan tentang keyakinan kita, maka jangan kita merasa paling benar, tapi kita dituntut untuk kita berbicara ya dengan kata yang lemah lembut. Nah, yang kedua, qaulan syadida. Ucapan kata-kata yang tegas, yang tidak memberikan pasal karet dalam undang-undang lah istilahnya. Jadi agar orang itu mudah dipaham. Nah, sudahkah Pak Kusmayadi itu menyampaikannya tadi dengan ucapan yang baik, ya, yang kedua dengan kata-kata yang tegas. Nah, yang ketiga barulah kita itu bil mulahazat. Kita harus punya catatan-catatan untuk menyampaikan orang itu, apakah orang ini memang perasaannya halus atau tidak, atau memang dia seorang yang memiliki watak yang keras. Nah, yang kelima baru bil hukumati. Baru kita boleh menjatuhkan hukuman apa. Orang yang seperti ini apakah kita tinggalkan saja atau kita perlu lakukan pendekatan. Nah, itu cara kita mengajak orang. Jadi Pak Kusmayadi sangat jelas. Ya, memang di bulan Ramadan ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita marah, cepat marah. Ya, terutama untuk Pak Kusmayadi ya. Ketika kita menyampaikan untuk orang itu berubah, menghormati keyakinan kita, orang itu tidak mau, tapi kita jangan main hakim sendiri, gitu kan. Nah, puasa itu kalau kita main hakim sendiri, batallah puasa kita. Kenapa? Karena berarti kita itu tidak menerima kekurangan orang lain. Karena diantaranya ada istilah yang waras ngalah gitu, Ustaz. Kalau yang benar mengalah pada yang salah, itu salah. Itu tidak benar ya. Keliru. Bukan, itu keliru ya. Kita tidak boleh menyerah pada kebatilan. Tapi dalam cara kita itu untuk meyakinkan orang itu menjadi benar, maka kita tidak boleh putus asa. Kita harus tetap konsisten ya, istiqomah menyampaikannya dan cara menyampaikannya, dan kita tidak boleh marah sedikit pun. Sekali lagi saya katakan, bahasan kita adalah salah satu yang menyebabkan hati kita kotor ini karena marah. Kenapa? Karena sungguhnya orang marah itu karena dia tidak mau menerima perbedaan orang lain. Dan dia ingin memaksakan keinginannya, kehendaknya. Nah, dalam Islam itu nggak boleh. Karena ada ayat, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk masuk agama ya. Ini penting. Kita tahan sejenak, Ustaz. Ya, pemirsa, nantikan kami setelah jeda berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Ramadan bersama Ustadz. Anda yang ingin berinteraktif dengan kami, silakan hubungi nomor telepon 2520666. Perbincangan kita semakin menarik, Ustadz. Ya. Selain marah, apalagi nih pintu setan yang berikutnya untuk membersihkan? Salah satu di antara tadi marah, selain marah itu yang menyebabkan setan itu legal menguasai hati kita, dan puasa kita itu bisa tidak mendapatkan apa-apa apabila kita dalam hidup kita ini tidak bisa mengendalikan nafsu. Nah, nafsu ini kita lihat dalam pengakuan Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Nabi Yusuf, inna nafsa la'amaratu bisu. Nafsu itu selalu menyuruhku untuk berbuat perbuatan yang buruk. Dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, Al-Qayyis mandana nafsahu. Orang yang hidupnya bijak, orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Nah, nafsu ini bisa diartikan ambisius. Ambisi boleh, tapi kalau ambisius jangan sampai. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Ya, kita tahan dulu, Ustaz. Ada penelpon masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ibu di mana? Saya dengan Ibu Evi Tangerang, Pak Ustadz. Silakan, ya, silakan Bu. Mohon maaf, volume TV-nya dikecilkan, Bu. Oh iya, baik Pak Ustadz. Iya. Ya, silakan Bu. Begini, Pak Ustadz, Singkat padat Bu sabar. pertanyaannya. Ya, saya membahas masalah sabar ya Pak Ustadz. Tadi kan Pak Ustadz membahas masalah tentang sabar. Iya. Saya itu Pak Ustadz tanya dua bersaudara. Tapi Pak Ustadz, saya tuh untuk tali silaturahimnya tuh sangat buruk sekali Pak Ustadz. Iya. Karena gini, setiap saya silaturahim hanya 2-3 bulan, nanti marahannya 3-4 tahun. Setiap silaturahimnya 2-3 bulan, nanti marahannya bertahun-tahun. Saya sebagai kakak, jadi yang saya berdua bersaudara itu adik saya gitu. Itu adik saya selalu setiap 2-3 bulan aja gitu Pak Ustadz berbaikannya dengan saya, nanti dia marah lagi hanya soal-soal yang sepele gitu. Saya sudah berusaha untuk sabar, untuk mengalah. Tolong ya Pak Ustadz kasih saya tahan hati untuk saya selalu sabar terus, dan saya tahu kalau memutuskan tali silaturahim itu berdosa. Baik, Bu Evi, bagaimana ya Pak makasih Ustadz ya. saya menyikapi? Ya, Baik, baik. akan saya berikan advice. Baik, Bu Evi. Ya, Selalu memutuskan tali silaturahim. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Ya, terima kasih juga Bu. Silakan Ustaz. Bu Evi ya, jadi orang baik itu memang harus sabar. Kita harus bisa mengendalikan nafsu. Nafsu kita sih maunya kalau orang itu marah, kita mau marah. Tapi dalam tuntunan ajaran agama kita itu, orang itu baru sampai pada titik ketakwaan kalau dia bisa tanpa usayyiati bil hasanah, membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas marah dengan kesabaran. Nah, tapi kalau Bu Evi itu adiknya marah, Bu Evi ikut marah, berarti kita mengikuti setan. Karena tujuan setan itu kalau kita lihat di dalam kisah tentang Nabi Sulaiman ya, ketika ia bagaimana menolak para jin dan setan itu untuk mengikuti dan membantu ya tentang ininya. Lalu Nabi Sulaiman memilih malaikat. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang ajaran setan yang selalu mengajarkan manusia untuk mempelajari tentang sihir, dan fungsi sihir itu adalah untuk memisahkan antara laki dan perempuan atau suami istri atau dua orang yang bersahabat. Dan Ibu Evi harus tahu ya, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati, yakni qati'a rahimakumullah. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim, yaitu persaudaraan. Nah, kalau kita lihat tentang hadis ini, maka biarlah orang itu marah dengan kita, asalkan kita jangan marah. Kenapa? Yang kita kejar itu adalah surga, dan kita sangat takut dengan neraka. Oleh karena itu, kalau puasa itu mengajarkan kita untuk menekan nafsu, karena nafsu kita maunya itu, kalau orang jahat ingin jahat, orang itu marah dengan kita, kita ingin marah. Tapi Allah menyuruh kita puasa itu untuk bisa mengendalikan nafsu itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'ul hawa." Jangan kamu suka mengikuti nafsumu. Lebih jauh
Kalau orang itu hidupnya dalam buku Tazkiyatun Nafs dikatakan bahwa orang yang hidupnya mengikuti kehendak hawa nafsunya, maka dia juga tidak bisa lagi menggunakan akal sehatnya dan dia akan menolak kebaikan. Kenapa? Karena nafsu itu, kata Imam Syafi'i, ia berkata, an-nafsu katifli. Nafsu itu laksana anak kecil. Anak kecil pada hari ini kita belikan mainan, katakanlah tangga-tanggaan. Besok dia minta yang ini. Kalau kita terusin terus, anak kecil itu nggak pernah ada bosannya. Betul. Nah, begitulah nafsu. Maka kalau orang hidupnya selalu mengikuti keinginan nafsunya, maka tidak akan ada kecukupan. Oleh karena itu, nafsu inilah merupakan tempat masuknya setan ke dalam hati kita untuk menjerumuskan kita ke dalam kehidupan yang penuh kenistaan. Ini yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu, pada hakikatnya dengan saum ini, kita puasanya seharusnya ya, jangan sekedar hanya menahan makan, menahan minum, tapi yang paling sulit itu mengendalikan nafsu amarah kita tadi. Karena ternyata godam itu sangat berbahaya. Dan yang kedua, buktikan bahwa kita itu puasa ini memberikan asar atau pengaruh yang baik dalam kehidupan kita. Ketika kita berbuka, diajarkan oleh Nabi. Nabi itu berbuka dengan korma. Setelah itu minum air putih. Setelah itu Nabi mengajak para sahabat Nabi sholat berjamaah di masjid. Kalau kita kan kena puasa kita itu tidak bisa mengendalikan nafsu, seperti balas dendam. Makanya ada puasa ular, ada puasa ulat. Nah, kita disuruh memilih. Kalau puasanya ular, orang yang puasa dia bisa mengendalikan nafsunya. Tapi kalau puasa ulat, memang orang yang berpuasa ingin merubah citra kehidupannya untuk lebih baik. Tapi dari itu terima dulu, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Iya, dengan siapa di mana, Bapak? Ini dengan Rowi nih, Pak. Dengan Rowi. Iya, silakan. Di Karawang. Silakan, Pak Rowi, silakan. Ini Pak, maaf sebelumnya ya. Saya ini kan mau nanya nih, Pak. Kalau kan saya ini kan lagi ada masalah itu ya, sama istri. Iya. Cuman mertua saya itu kan ikut campur. Iya. Nah, cuman kan saya ke sono itu ingin memperbaiki. Iya. Karena ada anak di sono gitu loh. Cuman sama mertua saya itu dihalangin. Iya. Nah, itu hukumnya gimana, Pak Ustadz? Baik, makasih. Terima kasih Pak Rowi di Karawang. Silakan Ustaz. Sebagai menantu ini, Pak Rowi dia mungkin ingin kembali kepada istrinya karena dia sudah punya anak, tetapi mertuanya tidak menginginkan dia kembali. Pak Rowi, jodoh itu adalah urusan Allah, ya kan? Allah menyatukan kita dan ada juga ya celah untuk Allah itu memisahkan kita. Nah, kalau kita ini menikah ya, setelah itu kita jalani menurut syariat dengan baik, maka pasti kita itu akan mendapatkan kehidupan yang dikatakan mawaddah warahmah. Nah, kalau Pak Rawi itu sudah membangun kehidupan sesuai dengan syariat, Pak Rawi didik istri ya, menjadi istri yang salehah sesuai dengan tuntunan agama kita. Lalu, kalau Pak Rawi itu sudah mengarahkan kehidupan seperti itu, ternyata istri Pak Rawi itu justru tidak mau mengikuti apa yang datang dari pengarahan dari Pak Rawi, harus mengikuti sesuai dengan syariat ajaran agama kita. Maka di sini perlu Pak Rawi itu datang ke orang-orang soleh, meminta pertimbangan, dan ajaklah istri ya, untuk kita itu minta dinasehati. Kenapa? Mungkin kesalahan Pak Rawi ini dulu awalnya adalah kurang memberikan nasihat. Karena Nabi berpesan, "Fastausu bin nisaikum bil khair." Maka berikanlah atau hendaklah kamu meninggalkan wasiat selalu pada istrimu dengan nasihat yang baiknya. Ketika kita sudah melakukan hal seperti ini ya, nah nanti kalau Pak Rawi itu ingin kembali, maka kalau Pak Rawi ingin kembali itu bukan Pak Rawi tentunya yang langsung minta kepada mertua, ada orang ketiga. Karena dalam pernikahan itu kan ada saksi, ada wali ya. Bapak Rawi memutuslah orang yang dianggap bijak dan dianggap bisa dituakan kepada mertua, menyampaikanlah apa keinginannya. Itu pun kalau memang mertua Pak Rawi itu mau menerima. Tapi kalau membuat mertua Pak Rawi makin marah, makin geram gitu kan, buat apa kita menggunakan orang lain? Hidup ini kan
yang paling penting adalah komunikasi. Iya. Maka komunikasikan dulu, berikan alasan-alasan kenapa Pak Rawi ingin kembali pada istrinya ya. Kenapa? Karena Pak Rawi tidak ada upaya untuk kembali kepada istri dan membiarkan istri itu berpisah dengan anak-anak Pak Rawi. Kalau Pak Rawi ini sebagai imam yang adil, imam yang bertanggung jawab, salah juga ya. Kita harus lakukan betul-betul Pak Rawi, jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim, terutama hubungan suami istri. Iya. Telepon berikutnya, Ustaz. Kita terima, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Dengan siapa, Bapak? Saya Pak Hadi di Tangerang. Di Tangerang. Silakan, Pak, dengan Pak Ustaz. Begini, Pak Ustaz. Saya pernah melihat teman ya, dia lagi mandi di kamar mandi, sambil nyetel rukyah yang pakai HP. Itu katanya untuk mengusir setan di kamar mandi. Itu bagaimana hukumnya, Pak Ustaz? Terus yang kedua, bagaimana kalau orang laki-laki pakai hiasan emas itu katanya nggak boleh, betul nggak Pak Ustaz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade di Tangerang. Boleh nggak merukyah kamar mandi ya? Merukyah di kamar mandi, kemudian laki-laki menggunakan perhiasan. Kalau kita lihat pendapat para ulama, ketika kita masuk ke kamar mandi, itu kan ada kamar kecil situ ya. Kita kan baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Sepakat para ulama bahwa tempat setan itu di tempat yang kotor. Di antaranya adalah tempat kita membuang kotoran. Nah, gimana kalau emang itu tempat setan diruqyah juga? Yang salah orangnya. Ketahuan tempat kotor, dia baca koran, dia bersiul. Itu nggak dibenarkan. Bernyanyi. Apalagi bernyanyi di kamar mandi. Ini sama dengan setan ya. Itu tempat setan, dia bernyanyi. Setan makin senang lah. Makanya jangan, itu salah teman, ya kan? Kamar mandi itu sudah lah, emang itu bagian tempat setan. Kalau di situ kita usir juga, gimana setan tempatnya, kan bingung juga kita. Ini yang perlu kita kadang-kadang kita ini terlalu jauh gitu ya. Mestinya kita sudah, ini bagian setan, serahkan aja kepada setan itu. Saya pikir itu ya. Nah, kadang-kadang kita juga tidak mengerti. Kita ini kadang-kadang begitu bebas, mentang-mentang kita sebagai manusia yang dianggap ini paling terhormat ya. Kita menganggap orang lain itu tidak boleh hidup. Padahal hidup itu penting ya. Kita itu menghormati ekosistem yang ada di lingkungan kita. Jangankan makhluk, pohon, rumput ya, itu perlu kita hormati. Coba kisah tentang Nabi Sulaiman dan kita aktualkan dengan pelaksanaan ibadah haji. Kenapa orang berhaji itu tidak boleh mematahkan pohon dan sebagainya? Kita tahan dulu, Ustaz. Jadi ibadah haji tidak boleh mematahkan pohon, membunuh binatang. Pemirsa, semakin menarik perbincangan kita, namun kita jeda dulu saat, nantikan kami setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Ramadan bersama Ustadz. Ustadz, satu pertanyaan yang belum terjawab. Yang belum terjawab tadi, laki-laki memakai emas. Betul. Kalau kita lihat dalam hadis ya, yang tidak dibolehkan laki-laki itu memakai perhiasan, di antaranya adalah emas dan memakai sutra. Nah, ini kenapa? Karena kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 11, Zuyina linnasi hubbush syahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah. Allah jadikan indah bagi setiap laki-laki memandang wanita. Nah, di dalam hadis Nabi, sebagus-bagus perhiasan bagi laki-laki itu ada al-mar'atus salihah. Wanita yang salihah, bukan emas. Oleh karena itu emas itu pakaian wanita, ya. Sutra itu pakaian wanita. Bagi kita pakaian laki-laki itu adalah wanita yang salihah itu. Maka oleh karena itu, kenapa emas itu dilarang dipakai oleh laki-laki? Karena laki-laki itu memang sudah seorang yang memang ya memiliki kedudukan, jabatan, dan nggak boleh pakai perhias lagi dengan emas yang menyebabkan orang itu wah seperti itu gitu kan. Nggak boleh. Karena emas itu lambang kesombongan. Dan nanti di antara penyakit hati yang ke-9 itu adalah sombong. Dan pakaian kesombongan ini adalah
tidak layak digunakan oleh manusia, dan itu yang menyebabkan hati itu kotor. Maka orang yang menggunakan emas, orang yang menggunakan sutra, ya kan, dia condong pada kesombongannya, ingin menampilkan kekayaannya. Padahal itu pakaian bagi wanita itu soal biasa, tapi kalau laki menggunakan itu tidak boleh. Saya pikir itu hadis itu sahih ya. Nah, oleh karena itu dalam kekayaan dan lain sebagainya. Ya tidak boleh menyodorkan tentang masalah kekayaan ke muka publik ya, kecuali wanita emang itu sudah layaknya wanita sebagai perhiasan. Kita kembalikan kepada kajian tazkiyatun nafs kita ini ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana cara kita mensucikan jiwa kita, yang pertama adalah cobalah kendalikan diri kita dari amarah. Karena amarah inilah yang menyebabkan manusia itu kotor dan berani melakukan apa saja tanpa ada rasa takut kepada dosa yang dia kerjakan. Sejengkel apapun kita harus mampu menahan amarah. Menahan amarah, karena marah itu tidak menyelesaikan masalah. Meskipun dampaknya ke penyakit misalnya. Sebenarnya kalau orang itu bisa menahan amarah, nggak ada penyakit. Dan kalau dia marah justru penyakit banyak. Tadi saya bilang, coba buktikan orang yang asma, kalau dia marah pasti sesak. Orang yang darah tinggi pasti itu hipertensi naik. Ya kan? Kenapa kok kita tahu marah itu biang segala penyakit? Kok kita ikuti? Nah, yang kedua nafsu. Sama, nafsu juga sangat berbahaya. Kalau orang mengikuti kehendak hawa nafsu tak pernah puas. Betul. Dan dunia ini nggak ada yang bisa memuaskan. Kenapa? Sifat dunia itu fana. Bahkan kalau kita hidup menuntut selalu dunia yang kita kedepankan, kita akan jadi orang miskin. Kenapa? Ma indakum yanfat wa ma indallahi baq. Apa yang kau peruntukkan untuk kehidupan kamu di dunia itu nggak ada yang pasti, nggak ada yang abadi. Tapi kalau semua kehidupan kita ini kita kedepankan, kita utamakan ya untuk pertimbangan akhirat, maka itulah kita akan mendapati kekekalan dari apa yang kita kerjakan. Dan nafsu itu sangat bersifat temperamen ya, dan nafsu itu sangat bersifat pada keduniaan. Maka kalau kita bisa mengendalikan nafsu, insya Allah puasa kita ini akan mendapatkan pahala. Amin. Amin. Nah, ini yang sangat penting. Dan nanti setelah nafsu itu kita lihat sifat kikir. Sifat kikir ini juga salah satu yang menyebabkan hidupnya manusia itu kotor. Karena kalau orang sudah kikir, hubud dunia. Kalau orang sudah hubud dunia, membenci kematian, wa karahiyatul maut. Dan hubud dunia, membenci mati, ini kata Nabi penyakit wahm. Di akhir zaman umat Nabi Muhammad SAW, penyakit yang sangat harus kita takuti itulah wahm, hubud dunia wa karahiyatul maut. Dan faktor penyebabnya adalah satu, karena dia mengikuti nafsu, dan yang ketiga